Ya, apa yang Bang Hendro kayak merasa kehilangan? Yang paling terasa kehilangan? Ya sedih lah. Sedih. Caranya baik. Dan Bang Hendro tidak menemukan di tempat lain? Ada perbedaan juga, tapi ada juga masyarakat Indonesia secara umum ramah. Tapi kita Tapi kalau gini, ini udah hampir 14 bulan ya Pak ya? saya datang 28 Juni 2024 lah. Ya, 2024. 2024. Berarti 28 Juli 2025 berapa ya? 14 bulan. Iya. Nah, bagi Pak Hendro itu masa yang panjang atau masa yang pendek sebenarnya? Dalam jenjang karir saya ini yang menengah. 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 Untuk masa jabatan ya. Ya. Karena paling lama saya tuh 3 tahun di Wakapolda Metro Jaya itu 28 bulan. Kapolres Jakarta Pusat 25 bulan. Yang tersingkat di Padang. Berapa bulan? Waktu di Polda Sumbar. Itu 5 bulan. Oke. 14 bulan itu menurut manggil abang aja ya, lebih enak ya, lebih enak kalau Pak Kapolda kayaknya resmi banget ya, abang lah ya. Iya. Ya, oke, siap. Saya sudah dapat doa dari beliau soal doanya banyak kan. Nah, Bang, 14 bulan di Bangka Belitung, apa yang menurut Abang sesuatu yang wow banget sudah dilakukan di Bangka Belitung? Ya, tentunya beberapa yang disampaikan oleh masyarakat, jajaran Prokopimda, kita bisa membuat rapotnya biru. Yeah. Rapot biru jajaran keputusan Polda Belitung. Artinya bahwa angka kriminalitas menurun. Mungkin kita bisa membuat rasa aman nyaman masyarakat saat bepergian, saat meninggalkan rumah. Dan yang terpenting, kita bisa dekat dengan masyarakat. Dari segala elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh wanita, kemudian juga seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan media. Sehingga rapot biru itu tentunya tidak bisa kita buat sendiri tanpa dukungan dari. Itu yang birunya. Ya. Yang merah ada nggak? Merah ada. Ada ya. Oke. Merah contohnya masih adanya pelanggaran anggota. Itu PR berarti ya, buat ke depan. Sebetulnya itu adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi. Untuk itu kita yang perlu untuk lakukanlah melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat, menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun dibandingkan kita selalu mengkomprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin berkurang saat ini. Tapi bagi saya sekecil apapun ketika polisi menyakiti masyarakat itu ada rapot merah. Ya, contohnya kemarin saya mendatangi keluarga Pak Hasan, Bu Putri dari Bangka Tengah, anggota yang melakukan pemukulan. Itu ada rapot merahnya. Karena bagaimanapun juga itu ada pertanggungjawaban anggota secara etik bahkan pidana. Sehingga ke depan harus tidak ada lagi polisi yang menyakiti masyarakat. Intinya bahwa polisi itu selalu ada hal-hal yang sering dilakukan pelanggaran dan menyakiti rakyat ketika melakukan tindakan kekerasan, arogan, main hakim sendiri. Itu yang kemarin di apel pagi saya tekankan. Yeah. Saya kemarin cek. Coba anggota polisi Sabara yang muda umur berapa? Paling muda ternyata umur 18 tahun. Yang tertua, tersenior umur 20 tahun. Artinya mereka tuh remaja yang menuju ke dewasa kan. Tapi ingat, kamu sudah jadi polisi, kau udah seragam polisi di rumah, kau masih bisa
memeluk orang tua, manja-manja sama orang tua. Tapi di luar kamu harus tahu kau sebagai penegak hukum yang harus mengayomi, melindungi, melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat dan memberikan contoh. Iya. Gitu. Sehingga kalau kita gabung antara rapot biru dan rapot merah ya masih banyak biru ya. Yang nggak tahu juga, itu kan penilaian dari ya, tapi Kang Ade. Tapi ini di Instagram kita di Bangkapos, kemudian sosial media ketika ada TR ke Pak Bang Hendro, banyak kemudian menyayangkan karena waktunya begitu cepat. Apalagi Bang Hendro dikenal di sosial media kita itu gercep. Contoh kasus yang Belitung, yang abang tolong langsung ke rumah sakit, bahkan ada di rumah singgah Bang Hendro. Lalu yang kedua juga abang dikenal dekat di masyarakat karena suka ngopi, mencerna masukan-masukan. Bahkan terakhir itu ada video lagi motoran ya. Nah itu yang menurut pembaca kita di Bangkapos, waktunya terlalu pendek buat Bangka Belitung. Nah itu apresiasi, sebetulnya tepuk tangan juga buat Bang Hendro kan. Tepuk tangan dulu dong. Ini apresiasi luar biasa. Tapi gini Bang Hendro, kalau memang kemudian banyak yang menyayangkan, berarti kan banyak harapan sebenarnya. Harapan yang masih ada di pundak Bang Hendro. Kira-kira ke depan buat penerus Bang Hendro, apa yang harusnya dilakukan untuk Bangka Belitung? Ya, tentu apa yang saya lakukan itu adalah bagian tugas pokok dari polisi. Tentang preventif, bagaimana kita harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat di semua elemen masyarakat. Langkah preventif, melakukan penjagaan patroli di tempat-tempat rawan, jam-jam rawan, dan penegakan hukum adalah langkah terakhir. Dengan langkah preventif kita yang kuat, artinya niat kejahatan ada, kesempatan banyak polisi di lapangan, maka tidak pidana tidak akan terjadi. Sehingga yang saya lakukan itu adalah bagian tugas pokok polisi yang harapan saya bisa menginspirasi semua pejabat baik di kepolisian, terutama di Polda, kepedulian kita terhadap masyarakat. Karena apa? Ketika kita mempunyai pangkat yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, maka akan lebih mudah untuk peduli terhadap sesama. Jadi apa yang pejabat baru tentunya jejak digital yang ada di Bangka Belitung. Kemudian saya akan sampaikan juga meneruskan apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin belum sempurna, minimal dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Sehingga masyarakat akan tetap merasa aman, nyaman, demikian juga dengan anggota. Bagaimana dengan anak asuh Bang Hendro yang di, kalau nggak salah di sekitarnya yatim piatu ya? Itu akan diteruskan atau? Ya tentunya adik-adik yang di Anur, Muhammadiyah, itu adalah tetap harus kita perhatikan. Terutama saya udah bilang sama Pak Nedi. Pak Nedi itu kan syukurnya. Pak Nedi itu tetap teruskan Pak Nedi. Teruskan Pak Nedi. Ya, bagi anak-anak kita yang harus kita berikan kasih sayang, kemudian kita berikan santunan, ya kan, biar bahagia. Karena doa mereka tentunya sangat kita harapkan anak-anak yatim tersebut. Kalau dalam hati nurani sendiri, lebih kalau suruh memilih, lebih memilih di Bangka Belitung atau mungkin di kalau beberapa kali saya sampaikan kan saya pensiun di Bangka Belitung tidak apa-apa. Karena saya sudah cinta Bangka Belitung. Cinta Bangka Belitung ya. Kenapa begitu cinta Bangka Belitung? Saya lahir di Malang, besar di Solo, tapi saya cinta Bangka Belitung dan Indonesia. Nah, karena beberapa kali ya, saya tuh sering jalan, banyak masyarakat yang tidak tahu saya Kapolda juga. Ada juga beberapa. Seperti saya datang ke haji, yang tukang urutnya di itu siapa? Yang nggak tahu saya Kapolda. Tahunya? Ya ngobrol biasa. Jadi kan ketika tahu Kapolda, orang otomatis akan bicaranya baik kan? Iya, sungkan. Sungkan. Tapi ini dia nggak tahu kalau saya Kapolda. Iya. Memang sengaja? Nggak sengaja, memang saya tuh ya mau tahu silakan, nggak apa-apa juga. Tapi kita tetap berkomunikasi dan baik. Tapi masyarakat yang di situ bicara sama saya tuh ya seperti sahabat aja. Jadi dia tidak mau Kapolda, mau orang biasa. Ketika kita bisa berkomunikasi, dia menceritakan kejadian, wah saya jatuh Pak gini-gini. Jadi sudah kayak saudara. Jadi begitu ramahnya orang Bangka Belitung itu. Jadi ketika saya pindah ada yang kehilangan, saya juga hilang juga. Apa yang merasa Bang Hendro kayak merasa kehilangan? Yang paling terasa kehilangan?
Ya sedih lah. Sedih. Masyarakatnya baik. Dan Bang Hendro tidak menemukan di tempat lain. Ada perbedaan juga, tapi ada juga masyarakat Indonesia secara umum ramah. Tapi kita ya, dan itu cerita yang nanti akan ceritakan oleh Bang Hendro ketika ya, dan itu cerita yang nanti akan ceritakan oleh Bang Hendro ketika ada di tempat lain, bahwa masyarakat Bangka Belitung begitu cinta dengan Bang Hendro walaupun dalam rupa-rupa yang tidak terkirakan oleh masyarakat. Kami dari Bangka Pos juga mengucapkan dan mengapresiasi atas jalinan silaturahmi kerjasama dengan teman-teman di Polda Bangka Belitung. Luar biasa, dan kita beri apresiasi suasana untuk Bang Hendro ya. Ini bukan apa karena kawan, tapi memang kita apresiasi begitu hebat buat Bang Hendro. Bang Hendro, satu pertanyaan mungkin terakhir buat Bang Hendro, karena tiba-tiba tadi malam itu kan Bapak Presiden langsung menyoroti Bangka Belitung. Mungkin juga Bang Hendro menyoroti hal itu. Apa pendapat Bang Hendro soal pidato Pak Presiden tadi malam? ya tentunya apa yang disampaikan Pak Presiden mungkin itu kebaikan bangsa negara. Ya kan? Tentunya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk negara dan bangsa ini. Ya. Tentunya juga ada masyarakat Bangka Belitung yang harus ada titik temu, sehingga apa yang diberitakan Pak Presiden itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat Bangka Belitung juga sejahtera secara ekonomi dan bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Tentu dari Polda Bangka Belitung tentunya akan loyal dan mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai kepala negara kita. Sebagai kepala negara, karena ini untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ya, bangsa negara dan Bangka Belitung. Apa saran Pak Kapolda untuk Pak Presiden? Tentunya kita akan ikuti perintah beliau. Apa yang diperintahkan akan kita laksanakan, juga kita akan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Bangka Belitung. Ya. Nanti ada berkali pertemuan dengan DPR, dengan ada kunjungan juga dari SDM, kementerian, pasti akan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat juga. Gitu. Sehingga akan semua terakomodir. Terutama perintah Presiden untuk kebaikan bangsa dan negara, dan masyarakat Bangka Belitung juga semakin sejahtera. Dan kita mengadakan Bang Mojan bukan duduk aja kan, mesti bicara dong ya boleh, mesti bicara dong, nggak mungkin duduk aja jadi pendamping. Jadi gimana Bang Mojan atas leadership Bang Hendro di Bangka Belitung? Abang melihatnya seperti apa? Ya, kami seluruh anggota khususnya Humas banyak belajar dari beliau, khususnya dalam hal mengelola media sosial. Ketika saya masuk di Polda, beliau sudah menjabat kurang lebih 2 bulan. Dan kami melihat kegiatan beliau itu sangat down to earth, ataupun langsung membumi. Kami melihat bahwa ini suatu hal yang baik. Biasanya kan perintah pimpinan itu membangun citra, biasanya harus dari bawah. Tapi kami belum pernah melihat dari atas, biasanya anggota yang harus diupayakan untuk membangun citra dari bawah. Ternyata kegiatan-kegiatan Pak Kapolda yang langsung membumi itu, yang langsung down to earth, itu yang menganggap kami bisa merubah semuanya. Jadi itu tidak hal-hal yang tidak direncanakan, tapi kami melihat kegiatan Pak Kapolda setiap pagi keliling, itu yang langsung kami jadikan contoh untuk anggota. Artinya itu bermanfaat buat semua dan juga bisa menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri. Kami menganggap bahwa Pak Kapolda adalah salah satu sosok yang polisi reformis. Ini bisa dicontoh oleh seluruh personel Polri. Jadi kita selalu memperhatikan media sosial, apa yang kita tampilkan di media, kemudian kita pantau semua komentar masyarakat. Kegiatan-kegiatan Pak Kapolda mendatangi sumur bor, mendatangi masjid,
mendatangi semua kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial itu adalah hasil dari komentar masyarakat, permintaan masyarakat. Seperti sumur bor ada, kita cek, ternyata benar. Itu langsung direspon oleh Pak Kapolda, baik itu terkait dengan kasus, terkait dengan anggota yang sakit, ada masyarakat yang sakit, itu semua berasal dari komentar masyarakat atau DM yang langsung kepada media sosial. Betapa efektifnya media sosial sehingga bisa bermanfaat buat semuanya. Itu. Apa kesan terbaik ya dari beliau ini? Luar biasa, beliau kepada seluruh anggota tidak memberikan sekat. Tidak ada sekat. Ya? Tidak ada sekat sama sekali. Jadi baik kepada kami humas ataupun seluruh anggota, sudah terlihat semua ada semua di media sosial tuh. Itulah real yang ada. Tidak ada semuanya. Jadi itu nggak disetting di beliau. Video itu kadang dari tukang kebun, kadang dari anggota siapa aja yang kami kumpulkan. Kita kumpulkan, kita olah sederhana, tidak ada, kurang lebih sekitar 15 menit sudah jadi video itu, langsung kita share. Jadi itu yang kami rasakan selama saya dinas kurang lebih sekitar hampir 25 tahun. Kami belum pernah menemui pimpinan seperti beliau yang humble, yang tidak pernah marah. Kami tahu beliau kadang, wah dalam situasi seperti ini pasti akan marah, tapi beliau bisa tidak marah. Tidak marah. Tidak pernah marah. Dan beliau. Bang Paujan tidak pernah dibuat kesal oleh beliau. Tidak, kami dengan jabatan Kabid Humas, kami merasakan dinas kurang lebih sama hampir setahun ini sangat nyaman, dan juga rekan-rekan humas semakin menampilkan kreativitasnya dan diajarkan oleh beliau terkait dengan menghadapi media. Itu yang harus kita tularkan kepada seluruh anggota, bahwa media dan rekan-rekan media adalah rekan kita, dan juga seluruh masyarakat adalah membantu kita untuk terus membangun Polri ini. Memang sengaja tidak ada prakondisi, Pak, ketika lagi diliput oleh teman-teman di anak buahnya Bang Paujan. Jadi konsep saya itu adalah membangun citra dengan kerja. Membangun citra dengan Jadi tidak perlu kita pencitraan, lakukan yang terbaik untuk anggota, untuk masyarakat. Jangankan Pak Fauzan atau Humas, saya sendiri nggak tahu apa yang saya lakukan ke depan ini. Saya sendiri nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Jadi hati Jadi dan mengalir pikiran saya aja. menggerakkan saya aja. Gitu. Berdasarkan hati dan pikiran. Ya, intinya kalau melihat sesuatu yang perlu ditolong harus kita tolong. Sesuatu yang perlu kita perbaiki harus kita perbaiki. Sesuatu yang kita perlu nasihatin. Jadi kita nggak tahu mau kemana saat ini. Habis ini mau kemana nggak tahu juga saya. Ya, cuman selalu di bis itu ada snack, ada aqua, gitu. Yang belum itu kita makan. Ya, belum tentu dimakan juga. Jadi lebih bagus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Dan memang sengaja itu Bang Hendro fokus ke tadi masyarakat kecil, datang kemudian membantu masyarakat yang butuh pertolongan. Masyarakat. Ya, itu dapat dari mana info bahwa mereka butuh pertolongan? Kan kita bisa melihat. Nah, saya menyampaikan Pak Fauzan bahwa salah satu kita melihat. Kita mendengar langsung atau laporan dari anak buah. Tapi bagaimana media sosial ini juga bisa kita manfaatkan tanpa kita di lapangan, tapi mendapat informasi dari masyarakat. Jadi selalu sampaikan, saya bentuk tim ini. Dari Spripim ada tim yang baca komentar masyarakat. Dari Humas ada tim yang baca komentar masyarakat. Saya sampaikan, media sosial ini kita di ruangan tanpa di lapangan, tapi bisa bekerja. Ada informasi tentang masyarakat yang perlu bantuan, ada informasi tentang kebut-kebutan, ada informasi tentang penganiayaan. Itu kita respon. Meskipun kadang-kadang kejadiannya bukan di Bangka Belitung, di Jawa Tengah. Saya sampaikan Pak Fauzan, sampaikan ke Polda Jawa Tengah, sampaikan ke Polres Semarang. Jangan sampai media sosial ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Gitu. Bagi kita juga membangun citra, silakan aja. Kan saya bilang Pak Fauzan, tidak pernah juga kita diliput dengan menggunakan yang natural aja semuanya. Natural aja. Semua serba natural. Natural saja. Termasuk informasinya natural juga. Natural semua. Natural semua. Dan tidak ada campuran-campuran hoax ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Semua dari belum masyarakat. Pernah menemukan itu ya. Misalkan minta tolong Pak Kapolda. Belum pernah ada. Belum ada ya? Belum pernah. Dan memang sudah terkonfirmasi bahwa kemudian teman-teman datang ke lokasi. Ya, yang kemarin ada yang minta buku lah, ada yang ibu ngidam lah, ibu hamil lah, kita layani. Sumur bor yang paling banyak. Sumur bor itu ya. Yang paling berkesan apa Pak? Dari semua
penglihatan di sosial media kemudian ditindak oleh teman-teman Polda. Yang paling berkesan ketika tanda tangan semua perut, tanda tangan saya emot. Oh yang itu ya. Dan viral, viral itu, viral. Emosi karena disangka itu tanda tangan Pak Kapolda. Itu memang saya pakai sejak dulu dari Tama itu. Kalau surat kadang pakai emot itu. Tapi tanda tangannya yang sebelahnya. Tidak semua pakai emot tapi kan. Enggak semua. Kalau yang resmi nggak mungkin pakai emot kan. Nah saya pikir semua perut itu juga dihapus. Oh iya. Ternyata enggak dihapus, viral tuh. Saya tanya Pak Dirlantas kan, Pak Indra, itu yang emot dihapus kan? Enggak, Jenderal. Biar ikonik gitu ya. Aduh, ya udah berjalan. Iya. Tapi menyesal nggak ada ikonik tadi? Tidak ya. Karena itu mirip dengan Pak Kapolda. Oh gitu ya. Emot yang paling kemudian diulang-ulang oleh teman-teman di media. Baik, saya mungkin minta bukan penutup tapi mungkin closing statement dari Bang Hendro pada pembaca Bangka Pos termasuk Bang Fauzan untuk Bangka Pos ke depan harapan dan mungkin akan diselesaikan oleh Bang Hendro di Mabes Polri. Ya, harapan saya tentunya situasi Kamtipmas di Bangka Belitung tetap biru. Polda Bangka Belitung harus bisa tetap menekan angka kejahatan, bisa membangun citra pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk rekan-rekan media. Jangan pernah putus. Dan polisi dikenal oleh masyarakat karena manfaatnya yang dirasakan. Tentunya saya sebagai Kapolda saat ini menjabat 14 bulan, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Bangka Belitung, tokoh masyarakat, Forkopimda, tokoh agama, termasuk media yang telah ikut memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga situasi Kamtipmas hingga saat ini berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Tak lupa sebagai manusia biasa, kalau saya ada kekurangan, kesalahan, baik ini sengaja maupun tidak, ataupun selama saya menjabat Kapolda ada kesalahan kurang anggota saya yang disengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon doa restunya semoga di Mabes Polri saya bisa bekerja dengan amanah, baik dan penuh tanggung jawab. Keluarga saya selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Saya berdoa Bangka Belitung semakin sejahtera, rakyatnya bahagia. Amin. Terima kasih Pak Edi. Bang Fauzan. Ya, Pak. Ada tambahan atau cukup? Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda di Bangka Belitung menginspirasi seluruh anggota di Polri khususnya. Nah, semua sudah tertata, sudah meninggalkan beliau, sudah meninggalkan legasi semua di Instagram ataupun di TikTok. Itulah sosok polisi yang diharapkan saat ini. Baik, itulah dialog tengah kita dengan Kapolda Bangka Belitung, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo MSI, dan ditemani oleh Kabid Humas Bang Fauzan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.